Bismillah, walaupun di luar hujan, ini harus saya unbox karena saya beli handphone second ya, flagship second. Dan kemarin sempat dapat WhatsApp penipu sih, dia bilang paket tertukar, tolong kirim screenshot halaman orderan di Tokopedia-nya ya. Saya sempat khawatir karena memang dia tahu persis alamat, nomor resi, isi paket, nama pengirim semuanya. Cuma pas saya cek di tracking JNE di web ya, jangan di Tokopedia-nya suka rada telat, itu paketnya bergerak kok, bahkan sampai di Cimahi. Jadi kemungkinan itu benar-benar penipu, cuma karena ini handphone second jadi was-was juga. Mudah-mudahan sih bukan dari pihak seller ya. Jadi saya dokumentasikan unboxingnya. Sorry barusan keputus, ternyata memorinya penuh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Aduh pas lagi unboxing paket penting lagi. Kejadian memorinya penuh. Bismillah lah ya, mudah-mudahan masih rezeki saya. Kalau lihat dusnya sih bener, tinggal isi dan juga kemulusannya. Seller bilang ini mulus 98%. Saya nanya ada lecet enggak? Enggak katanya. Dan betul. Sudah jatuh kardusnya. Ini adalah Huawei Pura 80 Pro. Kata seller ini masih garansi sampai akhir 2026 ya. Ya seperti biasa, Huawei flagshipnya pun masih 4G. Ini saya beli yang warna putih, RAM 12, storage 512 GB. Dulu harga resminya tuh 15 juta kurang 1000. Sekarang di official store Huawei kamu bisa beli di harga 13,5 ya. Ada satu apa dua seller di Bandung yang masih bonus router Huawei yang dulu pernah saya jual seharga 1 jutaan. Masih baru ya. Dan sekarang katanya router Huawei itu udah bisa semua operator. Tadinya kan nggak bisa XL sama Smartfren, sekarang katanya udah bisa. Mudah-mudahan makin naik harganya ya. Jadi teman-teman yang beli ada bonus routernya bisa dapat jual di harga yang lebih tinggi. Ini SIM ejectornya tidak ada. Saya nggak masalah sih sebetulnya. Cuma mudah-mudahan ada. Biar benar-benar full set. Case bawaannya butek. Saya lagi beli case Yongkit, kalau sudah datang nanti saya tunjukkan juga di video ya, saya rekam seperti apa penampakan case Yongkitnya, karena ini case bawahnya hard case, butek kayak gini. Kalau nggak salah di awal-awal pembelian pada bisa dapat itu tuh, case yang fashionable, dari brand apa ya, nggak tahu, pokoknya kerjasama sama Huawei ya. Alhamdulillah pas barusan turun ada paketnya datang, ini dia casing Yongkit buat Huawei Pura 80 Pro. Yes, alhamdulillah Pura 80 series tuh casing Yongkitnya ada ya, dua macam pula. Yang polosan kayak gini, ada MagSafe-nya semua, sama yang sirkuit ya, sirkuit. Tinggal yang blue, saya cek udah nggak ada yang grey yang kemarin saya pakai di Huawei Pura 80 biasa. Sangat disarankan buat pakai casing ya, biar lebih kece. Pertama, kedua biar tidak tergores. Apalagi ini kameranya menonjol banget. Nih, seperti ini penampakannya kalau pakai casing Yongkit yang hitam. Sengaja saya belinya hitam biar nggak putih dan putih. Stand out menonjol seperti ini. Dan yes, pinggirannya ini ada gripnya juga nih. Ini ada tekstur yang kayak kulit. Dan tetap melengkung ternyata ya, tetap rounded meskipun pakai casing Yongkit. Casing Yongkit kan kebanyakan pada lurus pinggirannya. Kalau ini enggak. Tetap rounded, lebih tebal, tingginya nambah pasti, lebih tebal, lebih solid, lebih lebar, lebih panjang selain lebih tebal. Dan kamera bulbnya warna silver sangat intimidating. Siaplah buat konten dengan smartphone doang nih kayaknya. Ini ada kartu garansinya. Kemudian ini buat install aplikasi, kamu bisa pakai app gallery, petal search sama phone clone. Dan ini quick start guide-nya. Tidak usah disimak, tidak usah dibuka si bukunya, yang penting kelengkapannya dan detail dari smartphone-nya nanti ya. Semulus apa. Dapat kabel data Type-C to Type-C dengan aksen warna orange pucat seperti itu. Lalu dapat kepala charger 100 watt yang bisa pakai Type-C maupun Type-A. Bagus Huawei charger ini. Walaupun nggak bisa dua ya, satu aja yang bisa dicolokin, karena kalau dua nggak bisa dempetan kan. Nah, sekarang tiba saat yang paling mendebarkan untuk lihat smartphone-nya semulus apa. Ini kayak diplastikin lagi ya? Bener nggak? Yes, ini kayak diplastikin lagi. Oh, ini dikasih cover atau skin si back covernya. Cuma ini
kameranya kotor banget. Takutnya berjamur. Bentar, saya ada lap. Dan yang ini variable aperture ya, berarti ini kamera utamanya. Ini lensa zoomnya. Kemarin Huawei Pura 80 biasa, saya sangat puas untuk perekaman videonya. Makanya walaupun udah bilang sampai jumpa lagi Huawei, begitu Oppo Find X9 Ultra keluar harga bocorannya, dan saya putuskan enggak deh, nggak beli. Saya cari smartphone yang zoomnya bagus aja buat apa coba? Buat bikin konten ya. Ya udahlah, ini hitungannya berarti beli kameranya aja, karena kalau experience MUI menurut saya tidak bisa terlalu diandalkan masalah security-nya. Install aplikasinya kan itu ya, apa? Rada riskan, harus ngoprek. Ini ya lumayan mulus sih segini, 98%. Boleh. Ada nih minor dent. Nggak, hilang. Minor dent-nya, bukan minor dent. Ada titik tadi, cuma hilang digosok. Segini mah nggak lecet juga. Yes, masih aman ya kondisinya. Untuk semua bezel, cuma sedikit yang saya sayangkan di kamera kayak ada titik debu. Di sini 2, di sini 1. Mudah-mudahan nggak mempengaruhi hasilnya. Kita sambil coba nyalakan yuk. Yes, untuk yang Huawei Pura 80 Pro ini, si layarnya curve ya. Kiri, kanan, atas, bawah. 4 curve. Dan saya paling nggak suka kalau handphone saya kan ditempelin stiker kayak gini. Stikernya Apple pula. Kelihatan banget jadinya ya, kayak beli second. Oke. Biasanya setup Huawei itu butuh internet. Nah, ini untungnya dia masih belum di reset. Kemudian saya mau cek kameranya dan layarnya aja. Dia zoomnya 4 kali, nggak 5,5 kali kayak Pura 80 biasa ya. Resolusi videonya bisa 4K sama Full HD. Cuma frame rate-nya terpisah menunya ya. 4K 60 fps dia bisa. Kalau gambar stabil di 2.7K 30 fps. Kalau ultra wide sama, bisa di 2.7K kalau mau ultra stabil. Nah, kalau ultra wide apakah bisa 60 fps? Bisa, mantap. Kalau tele sudah pasti bisa ya, biasanya seperti itu. Kemudian untuk kamera depan bisa 4K 60 fps juga. Mantap, depan belakang. Tinggal saya mau coba untuk Pro-nya kalau mau video ini ya. Dan ingat, lensa utama bisa diatur aperture-nya. Kalau lensa tele 2,1 aperture-nya f2.1, lensa ultrawide f2.2, dan lensa utamanya dari f1.6 sampai f4 ya. Jadi yang ini nggak f1,4 sampai 2, tapi dari f1,6 sampai f4. Jadi tidak selebar Pura 80 biasa. Cuma jangan salah, ini teman-teman bisa lihat. Yes, aperture-nya buka tutup ya. Bukan buka tutup, Deng. Membesar dan mengecil. Betul. Tadi saya ngomong apa sih soal Pura 80 biasa? Sekarang jadi lupa. Oh iya, cuma ini sensor utamanya besarnya 1 inci. Jadi harusnya lebih bagus lagi, lebih tajam, dan lebih bagus di kondisi low lights ya. Teman-teman yang tertarik dengan handphone barunya, ingat saya akan carikan, mudah-mudahan bisa muncul di produk YouTube Shopping, seller dari Bandung yang jual di 12,5 atau 12,4 lah setelah promo diskon voucher dari marketplace, dan dia masih bonus router ya. Routernya bisa dijual 1 jutaan, atau kalau enggak saya cariin yang bisa jual di bawah 12 yang 11, ini kameranya masih intimidating banget, gede banget, 3 bobanya. Tinggal nunggu casing pesanan saya datang ya. Biar lebih kece kayak gini nih penampilannya. Untuk unboxingnya ini sepertinya aman. Tinggal saya tes sinyal habis ini. Sama nggak ada itu ya, nggak ada SIM ejector tadi. Bentar, saya ambil dulu SIM ejector punya saya. Kita keluarkan dulu. Mudah-mudahan di SIM tray-nya tidak ada karat ataupun yang aneh-aneh ya.
aman sih. Dual SIM, nano SIM, tidak ada karat di dalamnya, bukan buat pemakaian di air kayaknya. Ya, mudah-mudahan ini bisa saya pakai ngonten. Kebetulan ada smartwatch yang mau saya review. Biasanya smartwatch lebih enak bikin konten pas layarnya tuh pakai handphone. Handphonenya pakai neck holder, dan ini punya variable aperture di mode Pro yang biasanya kepake banget. Mudah-mudahan Pura 90 masuk ke resmi Indonesia, dan mudah-mudahan harganya tetap bersaing ya. Karena gimana pun juga, ingat, smartphone Huawei selama masih Threadband nggak bisa 5G. Fingerprintnya masih di samping, tidak di dalam layar. Dan chipsetnya yang ini masih 7 nanometer. Yang Pura 90 itu udah 6 nanometer. Huawei udah makin bisa memperkecil fabrikasinya, litografinya. Kalau Huawei udah bisa 4 nanometer atau 3 nanometer, nggak kebayang ngerinya mereka ya. Slow but sure, dan masih bertahan aja tuh brand yang gede dari Tiongkok itu. Oke lah, kita coba dulu buat konten nanti ya. Saya akan infokan di videonya. Kalau saya pakai smartphone ini, boleh juga follow Instagram saya @gontaganthihp kalau mau simak hasil foto-foto dan videonya nanti. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.